Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kami dari kelompok 3 dan kami sedang berada di Museum Kretek. Nah, sekarang kami ingin melihat apa saja yang ada di Museum Kretek dan sejarah di balik Museum Kretek ini. Guys yuk. Museum ini terletak di Jalan Getas Pejaten nomor 155 Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Kalian tahu nggak sih kenapa Kudus disebut kota kretek? Berawal dari pengalamannya, Haji Jamhari, orang yang pertama kali menemukan kretek, saat sesak nafas dan bengeknya kumat, ia mengambil minyak cengkeh, dioleskannya di dada dan tubuhnya. Hasilnya, bengeknya pun reda. Dari situlah ia punya pemikiran mencampur bunga cengkeh langsung ke dalam tembakaunya, kemudian dihisap atau dirokok. Ketika dibakar, lintingan tersebut berbunyi kretek-kretek-kretek. Maka, campuran itu kemudian hingga hari ini dikenal sebagai kretek. Racikan kretek tersebut ternyata berhasil tidak hanya mengurangi rasa bengeknya, tapi malah sakit bengeknya hilang. Berita itu pun menyebar, hingga Haji Jamhari tiap hari banyak orang di sekelilingnya yang mengalami sakit serupa meminta tolong dibuatkan rokok yang bercengkeh. Bertambahnya hari, makin banyak yang pesan rokok kretek. Tidak hanya dari kalangan kecil, sampai orang-orang dari pemerintahan pun ikut menikmati rokok kretek sebagai obat. Nah, sekarang kita sedang berada di spot patung Haji Niti Semito. Di sini juga terdapat riwayat hidup dari beliau. Sebelumnya, siapa sih yang membuat pabrik rokok pertama pada masa kolonial? Pada abad ke-19, di saat masifnya permintaan rokok kretek, dilakukan produksi secara besar-besaran oleh Haji Niti Semito. Industri yang dikelolanya ini adalah industri satu-satunya di Indonesia yang bisa bertahan lama pada masa penjajahan dibanding industri lain yang hanya bisa bertahan seumur jagung. Contohnya seperti industri konveksi di Surabaya dan di Kudus. Sekarang kita akan memasuki ruangan yang berisikan foto-foto, barang serta surat berharga milik beliau. Masa kejayaan Haji Niti Semito. Beliau terkenal di bumi Nusantara sebagai orang sipil yang kaya raya. Ia membangun 2 rumah besar dengan bentuk yang sama di 2 sisi pinggir sungai bernama Kali Gelis. Rumah itu terkenal dengan sebutan rumah kembar. Selain rumah kembar, Haji Niti Semito membangun rumah yang mirip dengan kapal laut. 3 bangunan rumah ini masih bisa dilihat di Kudus walaupun tidak terawat. Namun, industri rokok kretek bangkrut gara-gara Hindia Belanda terjangkit depresi ekonomi dunia. Pemerintah kolonial menaikkan pajak perusahaannya hingga mencapai 350.000 gulden. Setelah Indonesia merdeka, Haji Niti Semito berjuang lagi membangun bisnis kreteknya. Produksinya terganggu karena cengkeh langka, serta usahanya benar-benar harus berakhir ketika dirinya tutup usia pada 7 Maret 1953. Di bagian sini terdapat alat peracing cengkeh gelondong. Tujuannya untuk menggiling bunga cengkeh, batang cengkeh, atau daun cengkeh kering menjadi partikel lebih kecil. Mesin ini memiliki kapasitas produksi sebesar 200 kg per jam. Selanjutnya ada alat perajang daun tembakau. Alat perajang daun tembakau berupa bangku kayu yang dilengkapi dengan kotak penjepit gulungan dan sebuah pisau potong yang sering diasah agar tetap tajam. Untuk mengasah pisau perajang, tinggal melepas baut pisau dan diasah seperti mengasah pisau atau sapi. Mesin dapat menghasilkan ranjangan tembakau yang seragam. Berikutnya terdapat alat perajang tembakau tradisional. Alat ini berfungsi untuk merajang daun tembakau yang telah mengalami proses pemeraman untuk bahan baku rokok. Cara kerja alat ini dengan mengarahkan gulungan daun tembakau ke hopper atau corong input yang dibantu dengan konveyor. Konveyor
akan pembawa daun tembakau ke arah pisau pemotong. Selanjutnya terdapat alat pembersih atau penyaring tembakau tradisional atau disebut juga krondo. Alat ini digunakan untuk menyaring dan membersihkan tembakau dari debu atau kotoran-kotoran yang menempel di tembakau agar bersih dan higienis. Selanjutnya terdapat timbangan. Timbangan buatan Kanada ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan rokok kretek seperti cengkeh, tembakau, dan barang lainnya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah proses pengolahan bahan baku tembakau, klopot, dan cengkeh untuk rokok. Bahan baku utama dari pembungkus rokok ini adalah kulit jagung. Kemudian kulit jagung yang sudah siap digunakan sebagai pembungkus diisi dengan beberapa takaran tembakau. Proses pengisian tembakau ini juga sepenuhnya menggunakan tangan manusia. Setelah diisi, rokok tersebut dibentuk menyerupai limas dan juga di bagian atas rokok diberikan bentuk kerucut yang gunanya sebagai tempat untuk menghisap rokok ini. Banyak daerah yang masih membuat rokok ini dengan cara manual seperti daerah Madura, Banyuwangi, dan Malang. Nah, di spot ini terdapat peralatan bahan serta foto-foto pembuatan rokok pada zaman dahulu, di antaranya Peralatan kemas rokok tradisional, peralatan penggulung rokok kretek, saus tembakau, Bahan pembungkus tembakau dan peralatan membuat rokok klopot serta terdapat berbagai macam daun tembakau. Nah, itu dia guys, isi dan sejarah di balik Museum Kretek. Terima kasih sudah menonton, kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.